Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Benarif dari Forum News Network. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto kembali membuat skandal ini, atau ini skandal baru ya. Karena Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan kemenangan istrinya dalam Pilkada Serang, Banten. Ini Pilkada serentak tahun 2024 kemarin karena Yandri terbukti cawe-cawe dengan mengerahkan dukungan dari para kepala desa. Untungnya Mahkamah Konstitusi hanya memerintahkan dilakukan pilkada ulang dan tidak mendiskualifikasi Ratu Zakiah, istri Yandri Susanto sebagai peserta pilkada. Putusan itu dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo dalam sidang sengketa pilkada yang dibacakan Senin siang 24 Februari 2023. Dengan putusan itu setidaknya Yandri tercatat telah melakukan 2 kali skandal serupa, yakni tidak netral dan memanfaatkan posisinya sebagai menteri untuk memenangkan istrinya dalam pilkada. Peristiwa pertama terjadi pada waktu itu menggegerkan karena baru sehari setelah dia dilantik, itu tanggal 21 Oktober 2024. Yandri itu sebagai Menteri Desa kedapatan menggunakan surat berkop Kementerian Desa untuk kepentingan pribadi. Yandri mengumpulkan kepala desa dan warga dengan dalih untuk menghadiri peringatan haul ibundanya. Namun dalam acara tersebut itu diduga merupakan kampanye terselubung untuk istrinya yang maju pada Pilkada Serang, Banten, karena foto istrinya bersama dia itu dipampang besar-besar, padahal acaranya seperti haul gitu, sementara tulisan haulnya hanya kecil banget gitu. Menimbang bahasanya berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat TSM pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan kronologis di atas, menurut Mahkamah telah terdapat serangkaian bukti dan fakta hukum bahwa telah terjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan Yandri Susanto selaku Menteri, baik selaku pejabat yang mengundang maupun selaku tamu undangan, di mana pada kegiatan tersebut terdapat aktivitas yang mengandung pernyataan dukungan terhadap pasangan calon nomor 2 yang notabene adalah istri dari Yandri Susanto selaku Menteri. Selain itu, dari bukti tersebut terdapat fakta adanya rekaman video yang menggambarkan terjadinya peristiwa pernyataan pemberian dukungan kepada pasangan calon nomor 2 oleh sejumlah kepala desa, di mana rekaman video tersebut telah disebar di media sosial dan situs pemberitaan daring. Fakta mengenai rekaman video tersebut telah terkomunikasi melalui bukti yang dilampirkan oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Video bukti dan seterusnya dianggap diucapkan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi ketidaknetralan kepala desa dalam pemilu kada Kabupaten Serang. Namun kemudian disimpulkan oleh Bawaslu ketidaknetralan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Desa Undang-Undang 6 2014. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah meyakini bahwa ketidaknetralan aparat kepala desa yang melakukan pernyataan dukungan kepada pasangan calon nomor 2 dalam batas penalaran yang wajar bukan sekedar pelanggaran Undang-Undang Desa Undang-Undang 6 2014 sebagaimana yang dinyatakan Bawaslu, namun ketidaknetralan tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat putusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Berkenaan dengan tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Yandri Susanto selaku Menteri memiliki hubungan pernikahan dengan Ratu Rahmatu Zakiah selaku calon bupati dari pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini Ratu Rahmatu Zakiah telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sejak tanggal 22 September 2004 melalui putusan KPU 1674/2024, sedangkan Yandri Susanto telah menjabat sebagai Menteri sejak tanggal 21 Oktober 2024. Berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan kronologis yang telah diuraikan di atas, maka terdapat peristiwa Yandri Susanto dalam posisi sebagai Menteri telah menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang di dalamnya terdapat pernyataan bersifat meminta atau mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Mahkamah meyakini bahwa selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian yang pada saat itu dijabat oleh Yandri Susanto. Oleh karena itu tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, pernyataan dukungan kepala desa kepada pasangan calon nomor 2 nyatanya merupakan bentuk pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang 20 2016. Norma ini juga berlaku kepada Yandri Susanto selaku Menteri, di mana Menteri selaku pejabat negara di dalam membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan Yandri Susanto selaku Menteri
dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam pemilu kada. Hal ini tampak dari kegiatan, dari tindakan atau perbuatan yang telah dibuktikan oleh Bawaslu berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pelanggaran pemilu yang telah dilakukan Ketua Abdesi. Dengan demikian, dalil pemohon berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pertautan antara ketidaknetralan antara aparat kepala desa yang diduga berkaitan dengan posisi Hayandri Susanto selaku Menteri dengan adanya praktik politik uang di sebelah kecamatan di Kabupaten Serang dan seterusnya dianggap dijawabkan tidak terdapat temuan atau laporan ke Bawaslu berkaitan dengan dugaan terjadinya money politik sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, dari pemohon berkaitan dengan money politik adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk meyakini telah terjadi praktik keberpihakan yang dilakukan oleh kepala desa sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Dalam hal ini kepala desa memiliki peran yang signifikan dan mengkondisikan para pemilih yang merupakan warga di desa masing-masing sehingga berdampak pada memberi keuntungan kepada salah satu pasangan calon inkasu pasangan calon nomor urut 2. Selain itu dapat tindakan atau aktivitas dari Hayandri Susanto selaku Menteri yang baik secara sengaja maupun tidak disengaja mempengaruhi kepenetralitas kepala desa dan aparatur desa. Hal ini karena dapat dasarnya tugas pokok dan fungsi sebagai menteri dalam batas penilaian wajar secara langsung berkaitan erat dan kepentingan para kepala desa. Seharusnya dalam kondisi di mana salah satu pasangan calon peserta pemilu kada memiliki hubungan pernikahan atau hubungan keluarga dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka sudah semestinya menteri tersebut menghindari kegiatan dan atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat mengaruhi netralitas para aparat desa dengan cara menghindari segala kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Serang sejak ditetapkannya pasangan calon peserta pemilu kada Kabupaten Serang tahun 2024 hingga selesainya tahapan pemilu kada aku. Meskipun tidak terdapat rekomendasi atau putusan Bawaslu yang menyimpulkan adanya keterlibatan aktif Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 2, namun mahkamah meyakini dengan adanya hubungan antara calon Bupati nomor urut 2 dengan Hayandri Susanto selaku Menteri dalam batas penilaian wajar, hal demikian telah menimbulkan hubungan kausal yang pada akhirnya berdampak pada keberpihakan para kepala desa secara masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024. Fakta ini membuktikan adanya kejadian atau kondisi khusus dalam pemilu kada Kabupaten Serang 2024 yang secara signifikan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara. Bahwa berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dan pemilu kada Kabupaten Serang tahun 2024 diyakini mahkamah telah mempengaruhi hasil pemilu kada aku secara signifikan. Menurut mahkamah, meskipun tidak terdapat bukti mengenai keterlibatan langsung pihak terkait dalam dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, namun dalam batas penilaian wajar tidak dapat dipungkiri bahwa pihak tersebut merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan atas terjadinya pelanggaran tersebut. Mahkamah meyakini terdapat pengaruh yang signifikan di mana sejumlah kepala desa di Kabupaten Serang secara masif menyatakan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 2 yang dapat menentukan hasil akhir pemilu kada sebagaimana telah ditetapkan oleh termohon. Sebagaimana prinsip hukum dalam keadilan yang secara universal dan seterusnya diucapkan, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak boleh seorang pun boleh dirugikan dari penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu dalam pemilu kada Kabupaten Serang 2024 telah terjadi pelanggaran pemilu yang secara signifikan menguntungkan pasangan calon nomor 2 selaku pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Pelanggaran ini cukup meyakinkan mahkamah untuk membatalkan keseluruhan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 sebagaimana ditetapkan oleh termohon melalui keputusan KPU Kabupaten Serang 2028-2024. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat rangkaian telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas adalah pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur karena melibatkan struktur aparat pemerintah desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kapasitasnya selaku pejabat negara. Pelanggaran tersebut menyebabkan keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di Kecamatan Kabupaten Serang. Oleh karena itu, mahkamah meyakini terjadi serangkaian pelanggaran secara fundamental dan telah merusak kemudian suara pemilih. Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran dalam pemilu kada Kabupaten Serang 2024 yang diyakini mahkamah telah mempengaruhi hasil pemilu kada aku secara signifikan sehingga keputusan KPU Kabupaten Serang 2028-2024 harus dinyatakan batal. Namun demikian oleh karena pelanggaran tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh pasangan calon nomor 2 sehingga tidak terdapat alasan yang kuat bagi mahkamah untuk membatalkan atau menyatakan diskualifikasi terhadap kepesertaan pasangan calon nomor 2. Apalagi untuk langsung menetapkan pasangan calon nomor 1 sebagai pihak yang memperoleh suara. Saya ulangi, apalagi untuk langsung menetapkan pasangan calon nomor 1 sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimohonkan pemohon dalam petitumnya. Dalam hal ini meskipun mahkamah meyakini terdapat pengaruh ketidaknetralan kepala desa dalam perolehan suara pasangan calon nomor 2, mahkamah tetap harus melindungi dan mengakui hak para pemilih yang telah memberikan suaranya kepada pasangan calon tersebut.
Dalam konteks ini untuk menghormati, melindungi, dan memulihkan hak konstitusional suara pemilih dan meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak terpilih dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 serta memenuhi prinsip pilkada yang jujur dan adil, Mahkamah perlu memerintahkan dilaksanakan pemungutan suara ulang di setiap TPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2024. Berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut, penting ditekankan bahwa kontestasi dalam PSU ini dilakukan dengan mengakomodasi pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dengan pengawasan lebih intensif terhadap netralitas kepala desa dan aparatur desa serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu kada. Menimbang bahwa telah dapat dibuktikannya dari pokok permohonan pemohon aku berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pemilu kada dan telah dibatalkannya keputusan KPU Kabupaten Serang 2028-2024 bertanggal 4 Desember 2024, maka terhadap pemberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016 telah nyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang berkenaan dengan pemungutan suara aku penting bagi Mahkamah menegaskan ketemu melakukan koordinasi dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada termohon untuk melakukan PSU dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan perhatikan tingkat kesulitan dan seterusnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan PSU adalah paling lama 60 hari sejak putusan Mahkamah aku diucapkan dalam sidang pleno dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang untuk mengawasi pemungutan suara dan seterusnya dianggap diucapkan terkait dengan kepolisian dan seterusnya dianggap diucapkan, 3.20, 3.21 dan seterusnya dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang sesuai dengan kewenangannya. 7. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:59 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Sela Hendrasmara sebagai panitia pengganti. Pada rapat pleno KPUD Serang tanggal 4 Desember 2024, itu KPUD menetapkan pasangan nomor urut 2 Ratu Zakiyah yang berpasangan dengan Najib Hamas itu menang telak atas pasangan nomor 1
Andika Hazrumi, anak dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khoisiah, yang berpasangan dengan Nanang Supriyatna. Calon nomor urut 1 Andika Hazrumi dan Nanang Supriyatna memperoleh 254.494 suara, sementara itu pasangan calon nomor urut 2 Zakiyah dan Najib Hamas memperoleh jauh nih angkanya, 598.654 suara. Pasangan nomor urut 2 ini unggul dengan perolehan sebesar 66,35%, sementara pasangan calon nomor urut 1 hanya memperoleh suara sebesar 28,62%. Ini total dapilnya, daftar pemilihnya, DPT, daftar pemilih tetap sebanyak 1.257.791 pemilih. Sebenarnya ini sudah jauh dari rentang margin error ya, tapi karena mungkin bukti-bukti yang dibawa cukup kuat sehingga kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kemenangan itu lantas digugat oleh pasangan nomor urut 1 ke Mahkamah Konstitusi dan mereka kemudian menyertakan sejumlah bukti dan meminta agar kemenangan nomor urut 2, ini istrinya Yandri, itu dibatalkan sekaligus didiskualifikasi dan menyatakan pasangan nomor urut 1 sebagai pemenang. Namun dalam amar putusannya tadi kan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan gugatan sebagian dan kemudian memerintahkan pilkada ulang di semua TPS. Ini benar-benar pilkada ulang ya, bukan PSU ya. Putusan MK yang dengan tegas menyatakan adanya cawe-cawe dari Mendes tadi, kalau kita menyimak amarnya itu yang menimbangnya dibacakan oleh Hakim Eni Nurbaningsih tadi, Hakim Mahkamah Konstitusi, itu memang terlihat sekali ya cawe-cawenya ini untuk memenangkan istrinya. Dan ini harusnya kasusnya menurut saya karena dia menyangkut pejabat publik itu tidak berarti hanya di MK. Keterlibatan seorang menteri dalam pilkada dengan memanfaatkan jabatannya untuk memenangkan istrinya itu kan jelas merupakan pelanggaran etik dan juga saya kira ini pelanggaran pidana ya, ketidaknetralan aparat. Tapi ini pidananya masuk ranah apa ya? Pidana pemilu atau apa? Tapi yang jelas ini pelanggaran ya. Apalagi ini bukan untuk pertama kalinya ya. Sebelumnya seperti saya ungkapkan tadi kan dia menggunakan kop surat untuk penggalangan kepala desa memenangkan istrinya. Pada waktu itu heboh sekali dan Yandri kemudian minta maaf dan menyatakan tidak ada unsur kesengajaan. Dia juga menjamin tidak ada 1 sen pun uang negara yang digunakan dalam kegiatan itu. Jadi blunder dari politisi Partai Amanat Nasional itu kemudian mengundang kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, karena derasnya kritikan dan desakan tadi, kemudian Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang juga bos dari Menteri Yandri itu kan kemudian mendesak agar dia segera minta maaf lah. Akhirnya dia minta maaf tadi. Lah kok sekarang terulang lagi? Dan secara hukum terbukti di Mahkamah Konstitusi ini kalau dalam perkara pidana ini residif ini ya, pengulangan terhadap kejahatan yang sama. Saya kira ini harus menjadi perhatian juga dari bosnya, yakni kalau menteri itu ya bosnya Pak Presiden, yakni Prabowo Subianto. Apakah kasus ini akan didiamkan begitu saja atau cukup ya kasusnya sudah selesai karena istrinya sudah dihukum untuk mengikuti lagi pilkada ulang. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.